Sekarang waktunya kita move on dari kompetisi Eropa karena kompetisi domestik masing-masing liga pun sudah siap dan kita akan membahas dari preview Piala FA semifinal di mana ada big match nggak ya? Ya bisa dibilang big match lah. Chelsea ketemu Manchester City yang sedang terluka karena tersingkir dari Liga Champions. Kita akan melihat bagaimana Chelsea bisa memberikan luka baru atau justru City kembali memberikan bahan bulian di memes karena Chelsea lagi-lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan peluang Chelsea gimana ketemu City yang kemarin sebenarnya di Liga pun juga bisa membuktikan itulah spark lawan City sangar gitu kan. Lo melihat ini Chelsea menghadapi City yang lagi terluka mungkin nggak secara peluangnya? Justru gue ngeliat kemungkinannya besar untuk kali ini karena musim ini juga City belum bisa menang dari Chelsea ya. 4 sama di Stamford Bridge, 1 sama di Etihad. Menurut gue ada kesulitan dari taktiknya Guardiola untuk bisa nembus si taktiknya Pochettino-nya Chelsea. Dan kalau untuk sekarang kondisinya justru lebih bagus Chelsea-nya ketimbang ketika mereka menahan seri si City beberapa bulan lalu. Kondisinya lebih bagus Chelsea yang sekarang menurut gue. Beberapa pemain udah bisa lebih perform lagi. Contohnya si Cole Palmer benar-benar belum berhenti, nggak bisa berhenti golin dan menurut gue masih akan terus berlanjut. Kenapa faktor lain gue lebih mengunggulkan City untuk game kali ini ya jelas faktor kebugaran. Dari City sendiri kita udah lihat tadi di pertandingan lawan City pemain-pemainnya sendiri yang minta buat diganti karena udah lawan Madrid. Lawan Madrid. Suka itu ya muter-muter sendiri. City selalu deh. Kemarin salah juga ya waktu itu. Mana City Arsenal. Iya, sampai bingung. Iya. City Madrid. Anjir gue jadi ikutan ngomong kemarin ya. City Arsenal juga. City lawan Madrid pemain-pemain pilar utamanya minta diganti karena udah nggak sanggup buat nyelesain pertandingan lagi. Jadi menurut gue dari jadwal sendiri ini emang City sangat nggak diunggulkan, sangat nggak diuntungkan lah dari jadwal si City ini karena jadwal antar game itu terlalu dekat ketimbang berbalik sama si Chelsea. Jadwalnya lebih menguntungkan karena udah nggak tampil di Eropa, habis itu nggak tampil juga beberapa hari juga jadwal breaknya lebih jauh juga. Jadi menurut gue Chelsea ini secara squad jauh lebih siap untuk berhadapan sama City dan untuk City bisa jadi dia lebih baik lepasin aja walaupun agak tanggung tapi menurut gue terlalu damaging. Kalau dia maksa ngejar di sini juga tapi masih ngelepas 6 game sisa di Premier League itu bilanglah bisa berpotensi membahayakan potensi gelar dia di Premier League bagi gue. Secara tren mungkin jelek tapi kan dengan kekalahan ini membuat City pasti kebakaran juga dong. Wah, gue akan ngebalas dendam di sini. Gimana Fir, menurut lo kemungkinan City membalas di pertandingan ini mungkin nggak Haaland on fire? Karena biasanya Haaland juga seringkali kalau udah jelek pertandingan di big match sebelumnya dia bisa ngebalas ketika bermain di domestik gitu kan. Susah ya. Dengan pertandingannya kemarin bener sekarang Pep ini dalam posisi yang menurut gue cukup unik bahwa pemain-pemainnya sendiri yang bilang dia capek dan akhirnya Pep yang ngasih dia waktu istirahat. Sama ini kayak Rodri yang terjadi dengan Rodri minta istirahat, oke, gue kasih. Sementara kita lihat Grealish kita tahu lah potongan-potongan videonya sekarang dia kayak apa, dia cuma berani gocek dikit Carvalho habis itu mundur, gocek dikit mundur. Itu gue bilang ada andilnya Guardiola juga karena ketika dia di Villa kan dia nggak seperti lari itu. Sendiri, dribbling no vision kan. Iya, tapi dia memberikan penetrasi yang mengancam pertahanan lawan kayak kemarin karena dia akhirnya si Grealish kan jadi pemain pada musim terakhirnya di Aston Villa jadi pemain yang paling banyak dilanggar dalam satu musim Premier League. Nah, kalau kita ngomongin di Piala FA, Man City adalah tim pertama dalam 153 tahun sejarah kompetisi ini yang lolos ke semifinal 6 kali beruntun. Tapi lo kok tahu banget tentang City sih? Wah, ya nggak tahu gua. Pernah kerja di City baca ya? aja. Nggak ada teman gua pernah kerja di City yang Kerja di pertama. City, tahun berapa tuh? Iya, ada dulu. Tapi Guardiola hanya lolos 2 kali dari 6 terakhir itu. Jadi dari 6 semifinal terakhir itu ya. Jadi ada hurdle di sini yang kadang Pep nggak bisa ngatasinnya. Tapi kan kita tahu kalau di sini sekarang persaingannya hanya di level domestik. Kalau gue bilang emang Guardiola bukan tipe pelatih yang ngelepas turnamen untuk ngejar satu turnamen lain ya. Karena kita tahu dia Piala Liga aja dia obsession banget pada awal-awal untuk nunjukin bahwa dia bisa. Kalau di sini sekarang kita lihat pemain-pemain yang turun ketika melawan Man City dari bench, ada Doku, ada Stones, ada siapa lagi, Kovacic dan lain-lain. Itu kan pemain-pemain yang in any other day bisa aja mereka yang starter di City. Kalau kedalaman mereka lebih baik dari apa yang orang-orang lihat lah. Tapi kalau menghadapi si Chelsea yang tadi Rizal udah bilang belum kalah lawan City musim ini dalam 12 pertandingan terakhir 90 minutes, Chelsea juga enggak kalah ya, mereka lagi dalam form bagus walaupun lagi konyol-konyolnya kemarin soal Madueke penalti Palmer itu, tapi in spite of that kan mereka tetap menang pesta gol 6-0. Jadi harus hati-hati dan ironis banget kalau ternyata yang jadi pembeda dalam pelaga nanti adalah Cole Palmer dan Sterling. Dibuang ya. Iya, dibuang makanya. Gue gak panjang-panjang lebar ngomongin City lawan Chelsea karena kita ada laga yang gak kalah serunya. Tapi prediksi City lawan Chelsea?
Gua Lu Chelsea. ngasih kesempatan gua membela Nggak usah. Chelsea. Karena lo abis ini bakal ngomong panjang. Apa City Karena Chelsea? kebukti kan Chelsea makin naik kan. Iya. Naik makin mana dekat. Mas? Makin dekat. Ya, makin dekat sama MU, sama Kukurela, tapi nggak naik juga. Lah kan kalau menang kan sama poinnya. Ya kalau kalah, Tiga lo tim. jatuh lagi dengan 10 Udah ada lagi. taruhan Iya, belum tinggian Tapi Chelsea lebih dekat apa sama- United Gapnya belum lebih ya? dekat. Nggak ada Nggak ada yang berani ya Chelsea nyoba United. itu. Nggak ada yang Anjay, nyoba. nggak ada lah, anjir, absurd banget itu Absurd dua-duanya. banget. Bisa loh. City Chelsea? Maksudnya sejelek-jelek tetap ya Chelsea yang Iya. sejelek-jeleknya dulu. Chelsea mereka sampai final. Nyampe. Kemarin. Iya, Piala Liga, Piala iya. Liga sampai final. Tim yang sama sekali orang nggak menaruh perhatian lah ya sama Chelsea. Sekarang di semifinal. Berarti kan tim ini something lah, punya sesuatu. Gimana pun bentuk permainannya, mereka bisa deliver itu. Dan kenapa gue agak meyakini mereka itu ya karena salah satunya mereka nggak punya agenda Eropa. Itu kan penting banget buat tim Inggris. Squadnya nggak tebel atau squad tebel tapi biasa aja kualitasnya, itu pengaruh. Dan itu mereka akhirnya bisa deliver pelan-pelan ke sini. Ya nggak mudah juga bagi City. 2 pertandingan terakhir imbang, 2 kemenangan terakhir City pun cuma 1-0 ketika lawan Chelsea. Maksudnya ini bukan tim yang dengan mudah bisa digasak sama City gitu. Justru tadi Rizal bilang kans dari Chelsea untuk bisa mencuri kemenangan ya ada juga gitu. Ada. Terutama di partai-partai kayak Berarti lo melihat ini laganya akan berat buat City ya, dan juga kemungkinan dia untuk terjegal pun juga besar gitu. Ya, dan Chelsea menjadi juara. Wih. Trofi buat Berani memancing engagement ada MU di sana ya. Lo City Chelsea? Chelsea. Chelsea. Trofi Pochettino tahun ini. Trofi. Kemarin gagal lo milih City soalnya gagal ya di Liga Champions sekarang milih Chelsea. Kualitas sih soalnya. Chelsea City lo. City sih gue bilang. City ya? Masih City. Iya, quality wise di City. Iya. Oke, kita akan pindah, nggak akan ngebahas yang dari satu lagi semifinalnya karena lawannya cuma Coventry. Kalau kalah mah jadiin ini aja apa ormas bubur, gue nggak ngerti lah. Kita pindah ke El Clasico yang gaungnya udah agak nggak kedengeran, orang nggak ada yang peduli sama El Clasico sekarang karena udah nggak punya icon. Secara rivalitasnya kayak udah adem ayem, yaitu ada El Clasico antara Real Madrid bermain di kandang menghadapi Barcelona. Tapi di satu sisi ini Madrid lagi tinggi-tingginya, Barcelona lagi sakit-sakitnya. Juara Liga nggak dapet, juara Copa nggak dapet. Hanya inilah satu-satunya pride mereka bisa nggak menang di El Clasico lawan Real Madrid. Gimana Mas Aron? Ya kalau gua kasih lo ngomong agak lama sini. Oh dia jatahnya yang Nah, ini jatuhnya. ya. Tapi dengan kondisi juga lagi nggak ideal kan. Banyak pemain yang juga lagi absen. Dan ya itu secara hati lagi terluka dan gue menang El Clasico doang. Kayak dulu mungkin zaman Spurs sama Arsenal menang lawan Arsenal udah bangga prestasi mereka musim itu gitu kan. Ya tinggal ini kebanggaan Tapi secara chance-nya masih kebuka nggak sih menurut lo? Kalau let's say dia ngalahin Madrid itu, kan gapnya makin dekat. 8 poin sekarang. Iya, iya. Kalau mereka menang sisa 5 poin. Enggak juga 5 sih. poin nggak jauh lah. Enggak Touching juga sih. distance lah. Iya, Touching iya, distance. Madrid kan suka Betul, begitu tuh. Iya. Biarin nempel, ntar abis itu dilibas lagi. Karena Barcelona kemungkinan kejegal lawan tim lain masih ada gitu. Bisa aja mereka menang. Walaupun udah fokusnya di sini nih. Iya, bisa aja mereka menang ngalahin Madrid gitu. Cuman di other gamesnya kemungkinan mereka terpleset. Sementara Madrid ya tetap aja being Madrid gitu. Kayak Manchester City lah. Iya. Menurut gue di musim ini ya juaranya tetap akan Real Madrid gitu. Cuman khusus untuk partai ini ya redeemnya Xavi lah ya untuk bisa ngebuktiin bahwa ya pemain gue bisa melakukan sesuatu untuk kebanggaan klub, apalagi yang mereka bisa banggain yang tadinya mereka kemungkinan besar lolos lawan PSG ternyata mereka kayak gitu. Di partai-partai yang mereka harusnya menang di beberapa kesempatan pun mereka nggak bisa deliver itu. Jadi ya gue rasa ini kesempatan paling nggak untuk ngebuktiin pemain-pemain yang udah balik ya kayak De Jong, kayak Pedri itu masih jadi integral part of the team apa enggak sih? Gundogan ya, terutama De Jong sama Gundogan. Kalau Gundogan kemarin ngasih statement yang memojokkan Araujo. Iya. Gila ya, berani gitu ya langsung kayak gitu. Itu frontal. Itu Araujo sendiri udah ngebales. Gue punya value sendiri dan jangan lo pernah bahas value gue. Keputusan gue memang ini adalah value gue gitu. Maksudnya sampai dua-duanya udah frontal ngomong kayak gitu, berarti dari something di dalam tim sedikit ini. rusak. Tapi kan Xavi sendiri juga ngomong kan soal si Araujo kan. Kalau gue jadi Araujo mendingan kasih kiper kesempatan, nggak usah untuk dilanggar posisi kayak one gitu. on one. Cuman kan itu kan pelatih beda gitu. Ini yang ngomongin pemain Pemain, baru ya, datang pula ke Barcelona ada gitu kan. etisnya sih, Itu gua rasa something yang bisa memecah ruang ganti Barcelona.
Frankie De Jong gue juga menunggu apakah ini pemain emang layak dipertahankan Barcelona atau mumpung masih ada harganya lo jual MU deh. pasti. Iya karena gue nggak Biar pernah di flop melihat lagi. dia sebagai pemain yang ketika lo beli, oh ini pemain yang pantas lo dengan harga segini, dengan apa yang dia belikan di Ajax, yang dia selalu dikatakan punya masa depan cerah, dia nggak pernah menunjukkan sparks itu di Barcelona gitu, masih selalu di bawah bayang-bayang Busquets di musim kemarin. Dia suruh menggantikan posisi Busquets pun nggak bisa. Ya, kalau dia bilang, oh gue bukan nomor 6, gue nomor 8. Banyak kok pemain yang dari nomor 8 turun ke nomor 6 bisa execute tugasnya gitu. Tapi Frankie De Jong ternyata nggak bisa melakukan itu. Jadi gue melihat partai ini kesempatan bagi pemain-pemain untuk nunjukin quality gue ketika ngelawan tim terbaik di La Liga, apa yang bisa kita berikan untuk musim kedepannya Barcelona mau seperti apa. Nah kalau dari sisi Madridnya ini kan Madrid juga sebenarnya dari sisi squad juga sebenarnya nggak komplit-komplit amat gitu. Bahkan dari sisi serangannya juga mereka hanya main mengandalkan kecepatan Vini dan juga Rodrigo. Belakangan Bellingham juga udah jarang cetak gol kayak di awal-awal musim, dan Joselu ya kita tahu lah Joselu ya menjadi Joselu yang tidak akan menjadi. Menurut lo lawan Barca sekarang yang memang secara eksplosivitasnya lagi mulai dapat lagi? Kalau bisa nggak nih? gue bilang ya Real Madrid pasti punya chance ya, lebih karena sebagai sebuah klub mereka lebih stabil aja sekarang. Mereka lebih stabil dalam artian Bisa ya, succession maksud gua, plan dia memainkan mereka. kadang-kadang Dan gelandang bertahan sama Nacho gitu. Itu Dan Iya, investment terus Kamavinga. mereka selalu pay off. Jalan. Selalu Madrid bisa, Madrid iya. tuh selalu pay off investment Dan mereka. ya mereka bermain split striker. Ancelotti sekarang harganya naik lagi. Sampai gue nggak percaya dulu Ancelotti pernah di Everton gitu. Gue lihat lagi klip-klip lama. Sama Anjir, Napoli, emang dia ternyata pernah ada di Everton dan di Napoli kan dia hancur banget ketika Iya, itu ada pemberontakan pemain. Dimusuhin soalnya. Dimusuhin gara-gara anaknya juga kan si Davide kan, dia juga. Nah sekarang kita lihat lawan mereka nih sekarang lagi goyah banget karena kekalahan kemarin itu dari Barcelona, kekalahan Barcelona membuat acceleration untuk mencari pelatih baru itu lebih cepat. Jadi Xavi ini yang tadi udah merasa nyaman, merasa tinggi, dia ketika dia mengumumkan pensiun terus tiba-tiba seluruh permainan timnya kan jadi lebih bagus tuh sejak dia ngumumin pergi. Nah sekarang kencang suara si Rafa Marquez akan terus didekatin karena mereka sebenarnya udah nggak punya option. Mereka mau datengin pelatih dari luar nggak ada uang. Kalaupun pelatih datang baru siapa pemain mana yang bisa mereka datengin. Kalau Rafa Marquez sekarang gosipnya jadi lebih kencang. Nah ini mengganggu kestabilan juga. Jadi internal klubnya ini gue bilang lagi nggak bagus sama sekali Barca. Dan kepercayaan diri tinggi yang mereka punya itu dari hasil laga leg pertama lawan Paris langsung hanya dalam waktu sepekan ambruk. Sebaliknya Real Madrid dengan permainan yang mereka tunjukin ketika menghadapi City, mereka nunjukin bahwa mereka punya dimension lain yang orang banyak mungkin gak ngira mereka bisa lakukan itu dengan bermain bertahan. Tapi di sini ya mereka wajar banget kalau jadi favorit lah dalam menghadapi Barcelona yang lagi seperti sekarang. Oke, prediksi El Clasico lo nggak usah ngomong El Clasico. Madrid. Madrid. Aman nah, jadi trofinya aman buat Madrid. Aman buat Madrid ya. Mas Aryo. Madrid lah. Madrid. Wow. Ya, udah lemes ya sama Jadi Barca. juara. Iya lemas. Masa Barca nggak bisa sih kejutan Masa nggak bisa? kejutan El Clasico doang buat menentukan Tipis ya. kepepet gitu. Tipis Susah sih. Kan kemarin sebenarnya mainnya nggak jelek kan, kecuali kartu merah bodohnya Araujo kan lawan PSG. Ya di Bernabeu. Udah Ya bisa walaupun di zaman Messi mas sering menang Iya, gitu, tapi sekarang mah susah kayaknya. Ya udah Firzi berapa? Siapa? Ya Madrid sih. Madrid. Kasihan Barca. Yang bela Barca cuma Afif doang kali ya. Oke, kita akan lanjut dari soal kemenangan timnas lawan Australia setelah yang satu ini.